Halo, bertemu lagi dengan saya. Nah, pada video ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai resolusi penginderaan jauh. Kita akan membahas terlebih dahulu dari definisinya. Nah, menurut Swine dan Davis, resolusi merupakan suatu sistem optik elektronik untuk membedakan informasi yang secara spasial berdekatan atau secara spektral mempunyai kemiripan. Sedangkan menurut Curran, resolusi yaitu penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Nah, secara sederhana dapat kita pahami bahwa resolusi berfungsi untuk penentuan kualitas gambar. Semakin tinggi resolusi, maka semakin bagus kualitas gambarnya. Sebaliknya, semakin rendah suatu resolusi, maka semakin buruk kualitas gambarnya. Halo, bertemu lagi dengan saya. Nah, pada video ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai resolusi penginderaan jauh. Kita akan membahas terlebih dahulu dari definisinya. Nah, menurut Swine dan Davis, resolusi merupakan suatu sistem optik elektronik untuk membedakan informasi yang secara spasial berdekatan atau secara spektral mempunyai kemiripan. Sedangkan menurut Curran, resolusi yaitu penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Nah, secara sederhana dapat kita pahami bahwa resolusi berfungsi untuk penentuan kualitas gambar. Semakin tinggi resolusi, maka semakin bagus kualitas gambarnya. Sebaliknya, semakin rendah suatu resolusi, maka semakin buruk kualitas gambarnya. Resolusi citra penginderaan jauh dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama resolusi spasial, yang kedua resolusi spektral, yang ketiga resolusi radiometrik, dan yang keempat resolusi temporal. Nah, yang pertama saya akan jelaskan yaitu mengenai resolusi spasial. Resolusi spasial yaitu ukuran terkecil objek di lapangan yang dapat direkam pada data digital. Pada data citra, pada data digital resolusi di lapangan dinyatakan dengan piksel. Semakin kecil ukuran terkecil yang dapat direkam oleh suatu sistem sensor, berarti sensor itu semakin baik karena dapat menyajikan data dan informasi yang semakin rinci. Resolusi spasial yang baik dikatakan resolusi tinggi atau halus, sedangkan yang kurang baik berupa resolusi kasar atau rendah. Nah, dalam menentukan range resolusi ada 3 tingkat ukuran resolusi yang perlu diketahui, yaitu yang pertama resolusi spasial tinggi berkisar 0,6 sampai 4 meter. Resolusi menengah, resolusi spasial menengah berkisar 4 sampai 30 meter. Dan yang terakhir yaitu resolusi spasial rendah berkisar 30 sampai lebih dari 100 meter. Ada beberapa contoh satelit bumi yang mempunyai resolusi spasial seperti Landsat yang mempunyai ukuran 15 meter pada mode pankromatik dan 30 meter pada mode multispektral. Yang kedua adalah Spot, ukurannya itu 10 meter pada mode pankromatik dan 20 meter pada mode multispektral. Yang ketiga yaitu Ikonos, mempunyai ukuran 1 meter pada mode pankromatik dan 4 meter pada mode multispektral. Yang kedua yaitu resolusi spektral. Resolusi spektral yaitu lebar dan banyaknya saluran yang dapat diserap oleh sensor. Semakin banyak saluran yang dapat diserap dan semakin sempit lebar spektral, maka tiap salurannya mempunyai resolusi spektral yang semakin tinggi. Resolusi spektral ini berkaitan dengan kemampuan sensor untuk dapat mengidentifikasi objek. Resolusi spektral sensor yang spesifik menentukan jumlah band spektral, di mana sensor dapat memilih radiasi yang direfleksikan. Tetapi, jumlah band bukanlah hanya aspek yang penting dari resolusi spektral. Nah, resolusi spektral dapat dibedakan atas resolusi spektral tinggi berkisar antara 220 band, resolusi sedang berkisar antara 3 sampai 15 band, sedangkan resolusi rendah berkisar antara 3 band. Yang ketiga yaitu resolusi radiometrik. Nah, radiometrik ialah kemampuan sensor dalam mencatat respons spektral objek.
Sensor yang peka dapat membedakan selisih respon yang paling rendah sekalipun. Kemampuan sensor ini secara langsung dikaitkan dengan kemampuan coding, yaitu mengubah intensitas pantulan atau pancaran spektral menjadi angka digital. Nah, kemampuan ini dinyatakan dalam bit, seperti Landsat 7 ETM Plus memiliki resolusi radiometrik sebesar 8 bit, yang berarti 256 tingkat kecerahan, 0 sampai 255. 0 untuk sinyal terlemah, itu berwarna hitam, dan 255 untuk sinyal terkuat, putih. Berbeda halnya dengan Landsat 8 Oli yang memiliki resolusi radiometrik sebesar 16 bit, yang berarti 65.536 tingkat kecerahan, 0 untuk sinyal terlemah, dan 65.535 untuk sinyal terkuat. Hal tersebut menjelaskan bahwa Landsat 8 Oli memiliki resolusi radiometrik lebih tinggi dibandingkan Landsat 7 ETM Plus. Semakin tinggi resolusi radiometrik yang dimiliki, maka akan semakin tinggi pula kemampuan untuk membedakan objek-objek yang ada di permukaan bumi. Yang keempat yaitu resolusi temporal, yaitu kemampuan suatu sistem untuk merekam ulang daerah yang sama. Satuan dari resolusi temporal ialah jam atau hari. Contohnya seperti satelit IKONOS. Resolusi temporalnya ialah 3 hari. Satelit NOAA, resolusi temporalnya 12 jam. Dan satelit Landsat 8, resolusi temporalnya ialah 30 hari. Landsat 8 memiliki resolusi temporal lebih rendah dibandingkan IKONOS, sedangkan IKONOS memiliki resolusi temporal lebih rendah dibandingkan NOAA. Biasanya citra satelit yang memiliki resolusi temporal tinggi tersebut adalah satelit yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi atmosfer dan cuaca. Hal tersebut tentu dimaksudkan karena perubahan atmosfer dan cuaca sangatlah dinamis. Satelit yang memiliki resolusi temporal tinggi umumnya memiliki resolusi spasial yang rendah. Itulah penjelasan saya mengenai konsep resolusi penginderaan jauh. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.